satu tenda, spread. Nggak ada orang. Nggak ada orang, cuman ada persediaan makanan di dalam panci. Dalam panci. Sama ada senjata. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di video gue. Akhirnya N-World upload lagi. Iya, gue tahu udah terlalu lama N-World menghilang. Mungkin sekitar 2 bulan ada kali ya N-World menghilang ya. Cuman, ya akhirnya N-World balik lagi. Tenang aja. N-World nggak akan hilang selama-lamanya. N-World hanya akan hilang untuk beberapa saat aja. Maklum lah, akhir tahun dan awal tahun itu banyak kegiatan-kegiatan yang benar-benar nyita waktu gue buat bikin N-World. Karena N-World kan gue nggak bisa asal ambil bahan terus gue ceritain ke kalian kan. Nggak mungkin lah. Gue harus teliti dulu. Beberapa sumber tuh kadang beda-beda. Jadi ya gue harus compare lagi. Makanya gue harus nyari benar-benar waktu kosong untuk gue bisa nyari bahan N-World. Tapi sekali lagi gue bilang ke kalian, N-World nggak akan hilang selamanya. Nggak kayak suku yang bakal kita bahas ini, dimana dia benar-benar menghilang. Dan sampai sekarang tuh nggak ada yang tahu hilang kemana. Mau tuh suku apa dan kayak gimana ceritanya? Klik like dan subscribe-nya dulu. Udah. Ok. Ohem. Okte. Wis. N-World. So, kisah atau cerita tentang suku ini berasal dari sebuah danau yang ada di Kanada. Dan untuk nama asli dari suku atau desa ini, nggak ada yang tahu. Nama sukunya itu apa, nama desanya itu apa, nggak ada yang tahu. Cuman, karena dia mendirikan sebuah desa di sebuah danau yang ada di Kanada, yang nama danaunya itu Anjikuni, jadilah suku ini disebut dengan sebutan suku Anjikuni. Dan untuk alasan kenapa suku ini nggak diketahui namanya, mungkin karena suku ini adalah suku Inuit. Buat yang nggak tahu suku Inuit apa, suku Inuit itu pokoknya secara garis besarnya itu adalah suku yang dia nggak menetap. Dia suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam jangka waktu yang kadang bentar, kadang lama. Dan untuk suku Anjikuni ini kayaknya lama. Sebelum tiba-tiba dia menghilang. Jadi dikisahkan, itu sekitar tanggal 12 November 1930. Itu tuh di sana lagi musim dingin. Seorang pemburu yang bernama Joe Labelle. Joe Labelle kalau nggak, ya gimana pronounce gue juga nggak tahu. Coba koreksi di kolom komentar. Singgah ke sebuah desa kecil yang dibentuk oleh sebuah suku. Suku apa? Suku Anjikuni tadi. Kenapa dia memutuskan untuk singgah ke sana? Karena faktor cuaca dan keadaan yang mana bagi dia tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pemburuan. Jadi akhirnya dia singgah gitulah, mampir gitu kan akhirnya. Karena emang pas lihat, oh cuaca udah nggak bagus lagi nih. Udah nggak cocok nih, bahaya nih kalau gue terusin nih. Akhirnya dia singgah ke situ bentar, mampir. Dan kenapa dia mampirnya ke situ? Karena emang si Joe Labelle ini bukan pertama kali singgah di situ. Udah sering dia mampir situ. Dia kan emang kerjaannya pemburu. Nah, jadi kalau misalnya cuaca atau kondisi udah memungkinkan lagi, ya udah dia mampir ke situ. Nah, pergilah dia kan nyamperin desa itu kan. Dari jauh dilihatnya ya aman-aman aja, desanya nggak ada yang aneh-aneh. Ada tenda-tendanya dari ya tenda-tenda ala suku-suku itu gimana sih? Terus ada api unggun, masih ada apinya, masih ada asapnya. Pas makin dekat lagi, mulai curiga dia. Kenapa? Karena yang dilihat sama dia itu desanya sepi. Pas makin dekat, muncul pertanyaan dalam hati dia. Loh kok sepi? Kemana orang-orang ini? Kok nggak ada anak-anak berkeliaran? Suara anjing pun nggak ada. Bingung lah dia kan. Dilihatnya benar-benar sama dia tuh ya kayak orang-orang pergi aja, udah desa tuh kosong, nggak ada siapapun. Sampai dia di situ makin bingung. Karena emang nggak ada orang sama sekali. Karena biasanya kan ya, gimana sih kita kalau masuk desa kan pasti ada orang lalu lalang gitu kan lewat-lewat. Nah ini nggak ada, kosong. Akhirnya inisiatif dia ngecek satu tenda. Pas dicek satu tenda, spread. Nggak ada orang. Nggak ada orang, cuman ada persediaan makanan di dalam panci. Dalam panci. Sama ada senjata. Dicek lagi semua tenda tuh. Sama kondisinya. Ada stok makanan, ada senjata, dan ada beberapa pakaian. Pasti pakaiannya juga stok dong. Dan ada beberapa tenda yang dicek. Itu ada pakaian yang terbuat dari kulit rusa. Dan itu belum selesai. Masih on progress. Bingung lah Joe Labelle ini kan. Dipikirnya ya kan, kemana lah ini orang-orang ini kan nggak tahu kemana mereka hilang. Kalau pergi atau pindah lagi, ya nggak mungkin. Karena masa pakaian sama senjata itu ditinggal. Untuk suku itu senjata dan pakaian itu komponen penting. Ya kayak kita aja lah, kita butuh pakaian kan. Ya mereka kan nggak mungkin nggak butuh. Mereka juga manusia. Akhirnya Joe Labelle inisiatif lagi. Dia keluar dari tenda,
dicarinya jejak kaki. Karena itu kan salju kan pasti numpuk kan. Nah, orang kalau jalan pasti ada jejak kakinya dong. Pas dicek sama dia, cuman ada jejak kaki bekas dia doang. Nggak ada jejak kaki lain. Bener-bener punya Joe Label aja, nggak ada yang lain. Bingung lah dia. Dia panik, dia duduk bentar. Dia duduk bentar, ngelamun. Dia mikir, ada yang nggak beres nih. Gua harus ngelapor. Akhirnya dia pergi dengan buru-buru, dengan cepat-cepat tergesa-gesa, pergi ke kantor telegram setempat. Zaman dulu masih pakai telegram, tahun 1930. Dia ke telegram, dia lapor ke RCMP atau Royal Canadian Mounted Police tentang apa yang disaksikan oleh Joe Label tersebut. Selang beberapa jam setelah laporan dia melalui telegram itu, akhirnya RCMP pun memutuskan untuk memeriksa TKP. Oh, FYI, kenapa namanya RCMP ada mounted-nya? Itu karena polisi Kanada itu mereka semuanya pakai kuda. Mungkin nggak semuanya, tapi yang RCMP ini pakai kuda dia. Jadi dari kantor polisi ke TKP itu naik kuda. Nah, selama perjalanan RCMP ke TKP, dari kantor ke TKP, itu dia coba ngorek-ngorek pertanyaan-pertanyaan atau informasi dari warga sekitar. Kayak nanya-nanya dulu lah, kayak ngeliat ada yang aneh nggak? Atau ngeliat sesuatu nggak? Kemana orang ini pergi? Kemana desa ini pergi? Kemana suku ini pergi? Gitu. Beberapa saksi mengatakan, nih jadi yang ditanya-tanya sama RCMP ini ngomong, kalau beberapa waktu belakangan, mereka sering ngelihat cahaya di atas langit-langit danau Anjikuni. Dan untuk mereka, cahayanya aneh. Karena memang di atas danau Anjikuni ini sering muncul aurora. Cuman mereka bersaksi kalau cahayanya ini beda, aneh. Nggak kayak aurora. Aurora kan biasanya bentuknya kayak tirai. Terus warnanya warna-warni pucat. Kalau ini nih beda. Cahayanya nggak berbentuk kayak tirai. Warnanya biru dan bergetar-getar. Mungkin kayak redup-redup gitu kali ya. Sesampainya RCMP di TKP, RCMP ini langsung menyebar dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dan apa yang didapati oleh RCMP itu sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Joe Label. Tenda-tenda kosong, tidak ada siapapun, cuman ada stok makanan, senjata, dan pakaian. Dikarenakan RCMP melakukan penyelidikan secara menyeluruh, tidak hanya itu yang ditemukan oleh mereka. Tiba-tiba salah satu anggota dari RCMP ini menemukan mayat-mayat anjing yang terkubur di dalam tumpukan salju. Dan anjing itu mati dalam kondisi kelaparan. Bentar. Anjing mati dengan kondisi kelaparan itu membutuhkan waktu lebih dari 1 atau 2 hari. Sedangkan tadi Joe Label datang, itu api unggun masih nyala dan ada asapnya. Para RCMP ini juga menemukan kalau makam-makam dari suku Anjikuni ini sudah digali dan mayatnya pun menghilang semua. RCMP mengatakan kalau ini nggak mungkin perbuatan yang dilakukan oleh hewan buas. Karena kalau dilihat itu batu penandanya yang kalau kata kita mau batu nisan gitu, itu masih aman, masih awet. Dan kalau untuk mereka ngegali makam dan pergi, itu nggak mungkin. Karena untuk suku Inuit, itu hal yang sakral buat gali-gali makam. Dan mereka nggak mungkin berani untuk melakukan itu. Banyak yang beranggapan kalau suku Anjikuni ini, mereka semua diculik oleh alien. Kenapa? Karena saksi dari beberapa orang sekitar yang melihat cahaya tadi, cahaya biru yang bergetar-getar tadi, mereka anggap itu mungkin alien. Karena mereka menghilang secara tiba-tiba gitu loh. Ada juga yang bilang kalau mereka ini hilang dimangsa oleh hewan mitos yang bernama Wendigo. Di daerah tersebut, mereka masih percaya dengan adanya Wendigo. Dan ada satu lagi makhluk mitologinya juga gue lupa apa namanya. Cuman, kebenaran dari berita ini gue pribadi agak ragu. Kenapa? Kayak foto Joe Label sendiri gue nggak bisa nemuin di mana. Dan setelah itu, Joe Label setelah melaporkan ke RCMP, dia kemana? Dari beberapa artikel yang gue baca, yang datang ke TKP cuman RCMP. Cuman kalau misalnya ini bohong, ini nggak mungkin. Karena cerita dari hilangnya suku Anjikuni sendiri udah banyak dibikin buku. Meskipun terbagi dalam beberapa versi ya. So, itu tadi cerita tentang suku Anjikuni. Suku yang menghilang secara tiba-tiba, yang mana sampai sekarang tidak ditemukan. Apa penyebab mereka menghilang dan kenapa mereka menghilang. Terima kasih buat udah menonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali gue upload video, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian buat pusing-pusingan bareng di channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalian bisa DM gue buat next konten atau bahan-bahan atau materi yang pengen gue bahas di sini. Silahkan. Dan jangan lupa nonton section video gue yang lain di Onoke dan What People Need. So, see you next video. Ciao.